Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jumpa lagi bersama saya dalam renungan hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon pimpinan Allah Roh Kudus, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan Kejadian pasal 15 ayat 1. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram. Akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Demikian pembacaan firman Tuhan, Kejadian pasal 15 ayat 1. Tema kita hari ini, jangan dikuasai oleh ketakutan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, setiap manusia yang hidup pasti memiliki perasaan. Benar ya? Ada perasaan senang, susah, kadang juga perasaan benci, cinta, terharu, dan lain-lain. Dari sekian banyak macam perasaan, di dalamnya juga ada rasa takut. Sebenarnya, takut adalah hal yang wajar, tetapi dikuasai oleh ketakutan, itulah yang tidak wajar dan harus diatasi. Tahukah saudara asal mula munculnya rasa takut itu? Jika kita mempelajari kitab Kejadian, maka kita akan mendapatkan Adam dan Hawa yang awalnya hidup dalam ketenangan, hidup dalam keharmonisan, hidup dalam damai sejahtera, berubah menjadi hidup di dalam ketakutan. Mengapa? Oleh karena mereka sudah melakukan pelanggaran terhadap perintah Allah, dan itu adalah dosa. Maka dalam Kejadian 3 ayat 9-10, di sana dikatakan, Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman, "Di manakah engkau?" Lalu dia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Mengapa Adam takut? Sekali lagi, karena dosa. Dosa menjadi penghalang hubungan dengan Tuhan. Dosalah yang membuat manusia yang akhirnya bisa dikuasai oleh ketakutan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada dua macam rasa takut. Pertama, rasa takut yang tanda kutip beralasan, masuk akal atau wajar. Misalnya, tiba-tiba ada serangan binatang buas, atau tiba-tiba ada gempa bumi, tiba-tiba ada gunung meletus, tiba-tiba ada banjir. Wah, itu seseorang atau kita bisa mengalami ketakutan. Tapi yang kedua, ada rasa takut yang tidak beralasan atau tidak wajar. Misalnya melihat bayangan yang muncul dalam pikiran, atau takut terhadap bayangan, takut terhadap masa depan, atau terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Maka dalam ilmu psikologi, perasaan takut yang berlebihan itu disebut dengan fobia. Orang Kristen juga kadangkala mengalami fobia karena takut menghadapi kenyataan hidup, tidak siap menghadapi kehidupan ataupun masa depan. Orang yang demikian akan mengalami penderitaan batin. Jika orang tidak siap menghadapi kenyataan, biasanya akan mencari pelarian. Maka tidak heran banyak orang yang lari kepada narkoba, ganja, obat bius, apalagi larinya ke bar, ke kafe, main judi, dan lain-lain. Jika semakin berat, maka bisa minum baygon ya, bukan hanya minum bir, minum mabuk, tapi akhirnya bisa minum baygon, racun, terjun bebas dari ketinggian, dan akhirnya mati. Karena merasa tidak ada lagi gunanya untuk hidup. Banyak yang seperti itu. Saudara, selain Adam, dalam bacaan kita Kejadian 15, juga dikisahkan Abraham pernah mengalami ketakutan, takut menghadapi kenyataan hidup. Dia takut menghadapi masa tuanya. Usianya sudah semakin lanjut, tetapi anak yang dijanjikan Tuhan tidak atau belum juga diperolehnya. Bagaimana ini? Aku sudah tua, aku akan meninggal dan tidak mempunyai keturunan seperti yang dijanjikan. Rasa takut menghantui hatinya. Istrinya sudah tua, bagaimana mungkin dia bisa melahirkan seorang anak? Di samping rasa takut, juga ada rasa malu.
karena dianggap itu satu aib dan dia merasa gagal. Apakah saudara pernah merasa takut menghadapi kenyataan hidup yang rasanya makin sulit? Perhatikan bahwa ketika Adam berada dalam ketakutan, Tuhan Allah hadir menyapa. Bacaan kita tadi, Kejadian 15 ayat 1, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan, janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Tuhan kembali mengkonfirmasi bahwa keturunanmu akan seperti bintang-bintang di langit, tak terhitung banyaknya. Menariknya bahwa dalam ayat yang ke-6 disebutkan, percayalah Abram kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudara, persoalan pasti selalu ada. Tantangan pasti selalu ada. Ketakutan pun bisa hadir seketika di hati kita. Tetapi janganlah memberi diri dikuasai oleh ketakutan. Ketika kita takut, mari kita percaya kepada firman-Nya. Kita percaya kepada Tuhan. Percaya kepada janji Tuhan, pemeliharaan dan penyertaan-Nya sempurna di dalam kehidupan kita. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak-Nya. Sekalipun dalam kesulitan seperti sekarang ini, pandemi yang belum berakhir. Tetapi firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk tetap percaya kepada Tuhan. Jadi tenanglah, jangan takut. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu hari ini mengingatkan kami, supaya kami tidak dikuasai oleh ketakutan. Dan ketika ada ketakutan, kami mengingat bahwa kami punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang maha besar, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang tidak lalai menepati janjinya, yang selalu ada di dalam kehidupan kami. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikian renungan kita, saudara. Kiranya Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini. Shalom.